Oke, testis ini adalah tempat di mana terjadinya proses spermatogenesis, dan perlu saya ulangi bahwa setiap laki-laki dewasa itu menghasilkan 100 juta sel sperma setiap hari. Dan apa itu fungsinya sperma? Untuk meneruskan keturunan. Jadi sperma ini buat kita ada, buat kalian semua ada, buat saya ada, dan buat yang menonton ini ada. Nah, testis juga adik-adik semua menghasilkan namanya hormon reproduksi, yaitu testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah antara tubulus seminiferus. Nah, hormon testosteron inilah yang mempengaruhi perkembangan kelamin sekunder pada kita semua laki-laki ya. Pertama, misalnya tumbuhnya bulu, rambut pada bagian-bagian tertentu, kemudian jakun, kemudian suara juga itu merubah. Kemudian hormon testosteron itu juga mempengaruhi apa yang terjadi pada laki-laki. Misalnya ada yang otot bagus, otot tidak bagus, itu juga mempengaruhi. Jadi itu yang mempengaruhi adalah hormon testosteronnya. Kemudian yang kedua adik-adik ada namanya epididymis. Nah, saluran epididymis ini memiliki panjang 7 meter dan menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Di dalam epididymis ini adik-adik semua, sperma yang dihasilkan di dalam testis akan ditampung untuk beberapa saat. Jadi di dalam ini ditampung dulu beberapa saat, kurang lebih 2 minggu, dan mengalami proses pematangan sehingga sperma menjadi dewasa. Jadi selama 2 minggu supaya lebih dewasa, jadi dia dimatahkan dulu di epididymis. Nah, sebelum matang, sperma ini tidak dapat dibuahi oleh sel telur. Jadi di epididymis ini bagaimana sperma harus matang dulu sehingga nanti dapat dibuahi oleh dibuahi oleh sel telur. Kemudian yang ketiga adik-adik itu ada namanya vas deferens. Setelah sperma dewasa, setelah dia sudah dewasa di epididymis ditampung selama 2 minggu, dari saluran epididymis, sperma disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens inilah yang menghasilkan sekret dan kelenjar. Menghasilkan sel sekret dan kelenjar. Nah, sekret dan kelenjar ini adik-adik, sekret dan vas deferens ini menghasilkan sekret dan kelenjar. Nah, vas deferens menghasilkan sekret dan kelenjar. Nah, sekret dan kelenjarnya itu antara lain ada 3 dia. Yang pertama kelenjar prostat, kemudian ada namanya kelenjar Cooper, dan vesicula seminalis. Kalau misalnya kelenjar prostat ini tersusunnya melingkar, terletak pada bagian atas uretra dan bagian bawah kantong kemih. Getah yang dihasilkan oleh kelenjar prostat ini ada 3, yaitu pertama kolesterol, fosfolipid, dan garam. Jadi kalau misalnya tanya getah yang dihasilkan oleh kelenjar prostat yaitu kolesterol, fosfolipid, dan garam. Kemudian yang kedua, kelenjar Cooper ini adik-adik semua, kelenjar Cooper ini memiliki saluran yang langsung dia menuju ke uretra. Kemudian getah yang dihasilkan oleh kelenjar Cooper ini yaitu bersifat basah, jadi dia bersifat basah. Kemudian vesicula seminalis ini atau biasa disebut sebagai kantong semen ya, terdapat di belakang kantung kemih yang memiliki struktur berlekuk-lekuk. Kemudian di dalam saluran ini sperma bercampur dengan produk dari kelenjar-kelenjar tersebut. Jadi dari 3 kelenjar ini bercampur dengan sperma tadi. Nah, fungsi dari sekret ini atau kelenjar-kelenjar tadi pertama menyediakan zat gizi yang dibutuhkan oleh spermatozoa seperti karbohidrat. Jadi sperma ini butuh gitu loh. Butuh karbohidrat, butuh vitamin, dan asam amino. Karbohidrat yang dibutuhkan dalam bentuk tentunya dalam bentuk fruktosa ini. Kemudian yang kedua, sekret itu bersifat basa, yaitu pH-nya 7,2 sampai 7,4. Sehingga guna pH-nya seperti ini bersifat basa, sehingga dia dapat menetralkan asam yang terdapat di dalam liang senggama wanita. Karena di dalam liang wanita ini kan asamnya tinggi dia, asamnya sangat besar sekali. Jadi kalau spermatozoa tidak memiliki sifat basa, dia dapat mati karena berada pada pH asam yang sangat kuat. Kemudian sekret juga mengandung lendir pelumnas.
Jadi sekret juga mengandung lendir pelumas dan zat yang disebut prostaglandin yang dapat merangsang pergerakan dinding rahim. Jadi biasanya kalau sebelum keluar sperma itu ada keluar lendir dulu buat laki-laki, sehingga nanti itu bisa memuluskan keluarnya sperma melalui uretra ya. Kemudian sekret nilai yang disebut dengan air mani atau semen ya di dalam vas deferens sperma dapat bertahan hidup selama 6 minggu, tetapi apabila berada dalam tubuh wanita hanya bertahan selama sampai 2 hari. Oke. Kemudian setelah dari vas deferens tadi, mani yang terbentuk akan dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang namanya disebut ductus ejaculatoris. Nah, adik-adik semua, di bagian ini sperma disemprotkan lewat saluran di dalam penis, yaitu tadi uretra yang panjang itu. Nah, uretra ini didukung dengan kelenjar sehingga nanti itu jaringan, sehingga kan penisnya menegang. Nah, pada keadaan ini penis dalam keadaan menegang kemudian dapat menyalurkan semen ke alat kelamin wanita. Nah, saat menyalurkan semen ke dalam alat wanita inilah disebut sebagai ejakulasi. Nah, di sekitar penis ini terdapat otot-otot yang sangat mudah untuk berkontraksi karena memang dia punya saraf di penis ini, di mana otot penis ini berkontraksi sehingga mengakibatkan penis tegang yang disebut sebagai ereksi. Nah, sperma yang yang dikeluarkan dari dalam tubuh akan mati lalu diserap oleh tubuh. Jadi sperma yang tidak dikeluarkan di dalam tubuh kita, tidak keluar, itu dia akan is dead atau langsung diserap di dalam tubuh lewat keringat dan lain sebagainya. Nah, ini gambar-gambarnya adik-adik semua. Kalau kita melihat dari proses pembentukan pembentukan sperma, semen itu dimulai dari testis di sini. Kemudian setelah diproduksi di spermatogenesis di dalam testis, nanti akan ke epididymis. Di epididymis ini nanti disimpan dulu selama 2 minggu sehingga dia jadi dewasa. Setelah itu masuk ke vas deferens, naik ke atas sini. Kemudian nanti dia akan lari melalui, ini dibantu dengan 3 kelenjar tadi, ada namanya kelenjar prostat, ada kemudian Cooper dan vesicula seminalis. Kemudian nanti lari ke ductus ejaculatoris. Nah, setelah dari ductus ejaculatoris maka terjadi namanya ejakulasi. Seperti itu ya dalam proses bagaimana terciptanya sperma di dalam tubuh laki-laki. Baik, adik-adik semua, itu adalah pembahasan kita terkait dengan alat kelamin laki-laki. Nanti kalau ada yang ingin tanya bisa langsung WhatsApp atau misalnya japri aja. Nah, tapi sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa tugas kalian besok, karena besok tidak masuk, sebentar malam besok tugas kalian adalah membuat PPT menggunakan Canva, dan judulnya nanti akan saya bagi, saya akan share judulnya PPT-nya, alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, dan kelainan atau penyakit-penyakit yang terjadi pada alat kelamin laki-laki atau wanita. Nanti akan saya share pembagian PPT atau judul materi PPT-nya buat kalian buat di rumah. Baik, terima kasih. Semoga paparan saya dapat kalian pahami secara baik dan dapat diulang-ulang ya. Intinya belajar baik, memahami baik, dan kerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.